negatif kekurangan cairan, filosofinya gini, kalau tubuh kekurangan cairan, maka resusitasi bisa ditempuh dalam waktu cepat. Tapi kalau kelebihan cairan, maka untuk melakukan resusitasi atau mengembalikan dibutuhkan waktu lebih lama. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kecuali pada konsep shock lama, dehidrasi lama, dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh pada myocard edem, kongestif, kemudian hepatiknya kongestif, jadi nggak boleh sampai dengan fluid cairan. Ya. Ini pasien-pasien yang mengalami fluid tidak eksesif yang eksesif. Bagaimana dampaknya ke kardiovaskular? 63 banding 39. Banyak jeleknya di sini. Dampak neurologi 46 banding 13, respirasi 34 pada yang eksesif, 11 pada yang not eksesif. Jadi bagaimanapun juga kelebihan cairan itu lebih jahat. Nah, ini kelebihan cairan. Bagaimana melakukan deresusitasi? Kalau terjadi kelebihan cairan, batasi cairan. Kemudian kalau dibatasi membaik, oke. Tetapi kalau misalnya masih kurang berikan, dibikin balance negatif nih ya, yang saya bilang. Mobilisasi cairan pada fluid overload, positif membuat balance negatif. Bagaimana membuat balance negatif? Yang ke depan cairannya setelah balance misalnya dia kelebihan sekian persen dari total body water, direm, jangan berikan cairan yang sama dengan sebelumnya tapi dikurangi, misalnya 75%. Atau dikurangi sejumlah output yang misalnya penurunan output. Kalau belum membantu juga tambahkan dengan furosemid. Nah ini ya penelitiannya. Kalau lebih dari 40 cc per kilo banyak matinya nih pasiennya. Sehingga kita mesti hati-hati. Selain itu kita bisa menyikapi pada pasien-pasien yang oliguri atau kekurangan kencing ya. Ini jangan bayangkan bahwa kalau pasien itu produksi urinnya turun harus direhidrasi. Hati-hati. Renal dysfunction itu bisa terjadi pada kekurangan cairan, bisa terjadi pada overhydration. Maka konsepnya adalah bagaimana? Konsepnya adalah ketika terjadi oliguri atau kencingnya udah mulai sedikit, kita mesti tahu balance-nya gimana, positif. Oke, berarti kalau oliguri balance positif furosemid atau batasi cairan. Tapi kalau oliguri ternyata balance-nya negatif cukup banyak, diare cukup banyak, rehidrasi. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi kalau kelebihan cairan seperti ini, ya caranya gimana? Batasi mengangkutnya atau kalau perlu dibuang barang-barang yang diangkut. Jadi ini penelitian yang tadi saya ceritakan, angka kematian antara restriktif dan liberal sama karena pemantauannya efektif. Nah, bagaimana bedanya fluid challenge sama fluid loading? Begini, kalau challenge itu ibarat kata saya kenal dengan seorang perempuan misalnya, kemudian berhubungan akrab, kemudian saya punya rasa dan saya akan men-challenge untuk menembak gitu, mengungkapkan perasaan. Jadi ada kemungkinan gagal. Tapi kalau loading jelas-jelas saya diterima, itu namanya loading. Jadi kalau challenge itu bisa jadi kita nggak ngerti situasi status volume di dalam pasien ini, bisa di posisi A, bisa di posisi B, bisa C atau D. Karena kita nggak tahu, maka kita kasih 10 cc per kilo. Jangan-jangan di D, karena kalau di D stroke volume turun. Kalau loading, jelas pasien ini hipovolemik. Sebagai contoh, misalnya pasien itu datang ke kita sudah diare 1 minggu, asupannya sangat rendah, nggak ada yang masuk sama sekali, shock datang ke Anda, itu loading 20 cc per kilo, silahkan. Jadi loading itu 20 cc per kilogram berat badan. Kalau challenge itu mencoba, karena mencoba jangan banyak-banyak, 5-10 cc per kilo. Misalnya pasien ini sudah ada dari puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit Anda. Klinisnya masih shock, akral dingin, nadi lemah, CRT 4 detik, takikardi sampai 220. Saya nggak tahu ini status volumenya cukup atau enggak. Challenge 10 cc per kilo dengan isotonis kristaloid. Ringer laktat misalnya, atau ringer astat malat misalnya, atau ringer astat misalnya. 10 cc per kilogram berat badan. Nah, kalau dia posisi A, untung volume akan naik. Kalau dia posisi D, nggak begitu banyak overload. Nah, sehingga namanya fluid challenge adalah suatu metode aman untuk membalikan volume sirkulasi berdasarkan fisiologi. Jadi kalau betul-betul kosong namanya fluid loading bisa 20 cc per kilo. Kalau penuh, challenge dengan 10 cc per kilo. Ini penelitian saya dalam menentukan stroke volume ya, dengan membandingkan USCOM sama ICON pada waktu itu. Nah, secara klinis, kalau kita dapatkan ini yang hijau muda adalah pasien-pasien yang mengalami shock, tapi sebelum di fluid challenge, itu dari 100 anak, 88 takikardi, 88% nadi lemah. Tapi begitu diberikan cairan, 10 cc per kilo turun, yang takikardi tinggal 71.
Yang nadi lemah tinggal 28, yang akral dingin tinggal 28. Nah, jadi ini perbaikan. Tapi tekanan darah nggak berubah ya. Nah, hati-hati. Parameter tekanan darah pada pasien anak ini tidak bisa dijadikan patokan pertama dan utama karena ada patokan yang lain. Kenapa? Karena sebagian besar shock pada anak-anak adalah low cardiac output, high systemic vascular resistance yang terjadi pembuluh darah yang menyempit, sehingga kalau berharap tekanannya tadinya hipotensif kemudian naik, hati-hati di sini. Semuanya perbaikan. Nah, ini beberapa penelitian yang saya ada di jurnal saya. Kalau sebelum di challenge dan setelah di challenge seperti ini. Sistolik yang tidak berubah. Takikardi, kenapa? Karena heart rate naik pada pasien dengan shock apapun. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau nadi lemah, ya karena low cardiac output. Kalau CRT memanjang, karena sistemik vascular resistennya meningkat. Ya, setelah direstorasi membaik. Kalau tekanan darah sistolik tidak berubah, karena peningkatan sistemik vascular resisten mempertahankan tekanan darah tetap normal. Walaupun cardiac output turun, tadi yang saya jelaskan, pembuluh darahnya disempitin agar oksigen bisa tetap tersalurkan. Ya, bagaimana bila kita melakukan stasi namun secara klinis pasien masih shock, maka kita berikan dengan menggunakan inotropik. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di kasus. Ini pilihan-pilihannya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi inti utamanya seperti ini. Ini kunci hari ini kita bisa belajar bahwa akar masalahnya dari delivery oksigen, ya, hantaran oksigen itu bisa terjadi gangguan apabila cardiac output-nya turun atau oksigen arterialnya turun. Oksigen arterial content ini adalah Hb kali 1,34 kali saturasi oksigen kali PaO2. Jadi kalau cardiac output turun, cardiac output adalah denyut jantung kali isi sekuncup. Maka isi sekuncup turun, apa yang terjadi? Preload, maka berikan cairan. Isi sekuncup bisa terdiri dari faktor yang berpengaruh kontraktilitas, kasih inotropik. Afterload yang bermasalah, misalnya vasoplegik seperti pada shock septic dewasa, vasopresor. Tapi Hb kalau turun, ya juga delivery oksigen nggak tersampaikan, transfusi. 1,34 ini kalau ada anak kejang, nyeri, kemudian demam, nah dari sini mesti diturunkan. Nah, ini A dan B, ventilasi atau terapi oksigen. Makanya kalau ada pasien dengan tadi bronkopneumonia, masalahnya di arterial oksigen konten, bukan di sini. Maka jangan kasih cairan karena masalahnya di sini. Oksigenasi yang penting. Oke, terima